terdampar jauh dari rumah dan berada di daerah yang kental dengan adat istiadatnya, kita akan berada dan mengenal pengalaman baru tentang dinamika sosial salah satu suku terbesar di Indonesia yang menganut sistem patrilineal garis keturunan ayah untuk silsilahnya. Beragam sejarah dan keindahan, nilai seni dan budaya masyarakat Batak dapat kita temui di Sumatera Utara, salah satunya di Danau Toba. Inilah salah satu keajaiban dunia serta sejarah, legenda, dan warisan yang bernama Danau Toba. Gendep. Astagfirullah. Halo Danau Toba, beneran kalau malam lampunya keren, istimewa. Kita akan jalan lebih santai lagi karena kita di sini saya memang lagi mengemudi, cuman tim saya kan yang nyari hotel atau penginapan yang ada di aplikasi Traveloka, aplikasi online. Jadi kita akan menginap di sini. Kita putuskan menginap di sini, nggak dibaliki karena udah ketemu malam, resiko mata saya minus kan. Kita cari penginapan dulu ya. Kita udah masuk di daerah wisatanya dan ini bukan jalur lintas lagi, ini jalur wisata. Beda sama kalau kita naik bis, kita nggak lewat sini. Ini udah di daerah sekitaran bibir danaunya. Kita tinggal cari lokasi dari hotel atau penginapan yang kita cari sih. Ntar pelan-pelan, banyak hotel soalnya di sini. Oke. Nah, kita nginep di Pandu Lakeside. Jadi ini ada di aplikasi online Traveloka. Kita ada booking. Dan ini sih katanya kalau dilihat reviewnya memang ada parkiran yang sama kamar yang pas di dekat danau. Tapi ini nggak tahu kita parkir di depan sini atau nanti itu bisa ke bawah soalnya. Kayak gini, ini banyak juga orang-orang yang wisata pedal ini hari biasa. Kalau dilihat dari platnya, ada yang dari Medan, ada yang dari Bandung, nggak tahu. Mobil Sumatera kan banyak dari Jawa. Ini kalau kalian bingung, tadi ya dari Danau Toba kalau jalan bis kan langsung lurus. Itu kita ambil ke kanan, ada simpang 3 di pasar itu, baru ke arah sini. Nabrak trotoar, gua nggak kelihatan cuk. Mobilnya jeduk. Oke, kita reservasi dulu, tanya mau parkir sini apa parkir bawah. Jam berapa sini? Jam 8 lah. Wah, cocok lah. Itu pemandangannya kayak gitu. Cakep ya. Untuk ruang resepsionisnya kayak gini. Nah, kita lihat sana ya. Ada parkiran di bawah, keren. Kita masih nunggu. Ada toilet. Nah, mobil kan bisa parkir di pas di danau itu. Jadi kita nanti turun mungkin ya, kalau udah dapat kunci kamar. Itu kan mobil kita di atas. Bisa parkir ke bawah situ. Nah, baru diparkir situ, ada tempat. Moga ada.
Nah, kita udah parkir mobil di bawah. Pas itu ada danau, ada warung di atas juga tempat duduk kayak gini. Ini kamarnya kayak gini. Kita dapat yang itu. Nah, itu ganteng ya. Kita coba ke kamarnya. Wow, akhirnya nginep di Danau Toba Parapat. Ada air minum, yang isi ulang. Nah, kita dapat di harga 300 rindu lewat aplikasi Traveloka. Kayak gini. 2 kamar tidur. Ya kayak penginapan lah, tapi kan istimewa. Ada TV, pasangin. Oh, karena dingin ya mungkin ya. Itu ada air minum. Gak boleh ngerokok kayaknya. Berarti rokok di luar. Ada perlengkapan mandi, sandal, lemari, dan terakhir kamar mandinya kayak gini. Iya. Oh, mandinya di sini ada shower. Ini untuk buang air. Ada kaca. Cakep lah. Untuk pemandangannya didapat malam kayak gini. Ini kalau pagi keren ini. Itu ada tempat nongkrongnya juga. Ada kapal apa perahu itu disewakan kalau nggak salah ini. Kalau nggak salah buat ke Samosir ya. Ini bawah udah danau. Dan untuk parkiran ini ternyata tadi kita sempat cekcok. Ada yang mobil keluar di tempat parkir kita. Ternyata di sini aturannya bagi yang kamar bawah itu wajib kalau bawa kendaraan mobil roda 4 wajib di depan kamarnya masing-masing. Jadi nggak bisa sembarangan parkirnya. Jadi tadi ada mobil yang nempati parkir kita, tapi kamarnya atas jadi disuruh parkir yang atas. Kita yang isi bawah. Jadi pas di depan kamar masing-masing. Cakep lah. Danau Toba. Ini kita coba agak jauh eksplornya. Sepi ya, mungkin nggak ada yang nginep. Oh, kalau mau turun ke sini, ke danaunya, dilarang turun ke bawah bagian tidak bisa berenang. Berenang bisa, gaya apa aja bisa, tapi nggak tahu maju apa enggak. Banyak ikan. Dingin ya. Oke, kita balik ke kamar aja istirahat. Sekarang jam berapa ini? Jam 9 lah. Keren. Setelah mendapat kamar dan bersih-bersih, kita segera cari makan dan ternyata susah juga kalau nyari makan yang dekat-dekat penginapan kalau sudah terlalu malam. Malam ini kita hanya menemukan kedai yang jual mie goreng plus nasinya. Setelah itu kita langsung mengedit beberapa file video, kemudian mau mangap dulu karena sudah kelelahan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan pesona alamnya. Begitu pula dengan Pulau Sumatera. Perpaduan antara keindahan alam dengan warisan budaya yang kaya akan potensi luar biasa membuat Danau Toba menjadi destinasi wisata paling favorit di Sumatera Utara. Salah satunya pesona pulau di tengah danau yang bernama Pulau Samosir, pulau vulkanik terbesar di dunia yang ada di dalam danau. Kita juga bisa melihat rumah salah satu suku asli Indonesia, yaitu suku Batak, dan juga bisa melihat keanekaragaman budaya dan tradisi yang memukau dari Tanah Batak, mulai dari adat istiadat, musik, tarian, hingga kulinernya. Danau Toba nampak seperti huruf A yang terbalik dengan semenanjung yang menghubungkan Pulau Samosir ke tepi danau. Inilah pesona Tanah Batak, tanah petualang, ketenangan, dan keindahan alam.
Selamat pagi. Jadi kayak gini pemandangannya kalau kita bangun tidur pagi hari. Sekarang jam 8 lebih, waktunya kita sarapan kalau dapat sarapan. Jadi kita di kamar 108. Kayak villa gitu ya. Hotel Pandu Lakeside Parapat kayak gini. Keren ya. Wah, jadi langsung ketemu danau, dan untuk free service makannya itu ada di atas. Kita nanti ke situ aja langsung ya, karena memang dibatasi dari jam 7 sampai jam 9 aja. Kalau lebih dari itu nanti hilang free service-nya. Kamar-kamarnya juga kayak gini. Ada sewa ban, sewa perahu buat samosir atau cuman keliling Parapat ada. Nanti kita terangkat. Itu kapalnya udah pindah ke tengah. Oke, kita makan dulu. Oh ini loh, goblok. Naik ke sini untuk service free breakfastnya. Kita sarapan dulu. Nah, di sini untuk breakfastnya, tempat resepsionis kemarin. Tadi banyak full ya kalau pagi, sekarang udah sepi. Wah, ada nasi putih, nasi goreng, mie goreng, telur dadar, sama kopi sama teh kayak gitu. Oke. Dan akhirnya kita bisa sampai di Danau Toba, dan kita sempat cari hotel semalam sih, dadaan waktu ngopi sebelumnya, dan kita dapat di salah satu yang ada di Traveloka. Aplikasi online, jadi kita dari Pandu Lakeside itu pas di pinggir danaunya, bisa dilihat di belakang kita kayak gimana pemandangannya, apalagi kalau dilihat dari atas. Dan untuk di sini ada beberapa fasilitas, seperti kalau mau sewa perahu yang kecil kayak gitu bisa. Itu tadi kita tanya-tanya, kalau cuman keliling danau Parapatnya di sekitaran itu 500 rindu. Sekalian dapat info tentang Parapat ini, dan untuk ke Pulau Samosirnya bisa 1.100.000. Ya, 1.100.000 itu kita bisa main ke Pulau Samosir, sama kalau nggak salah ada Istana Bung Karno. Wah, biasanya kita kalau naik bis cuman ngelewati sambil ambil gambar, tapi kali ini kita benar-benar menikmati dari malam sampai pagi. Dan untuk penginapan atau hotelnya juga recommended lah, bagus. Wah, Danau Toba, inilah Sumatera Utara. Nah, ini kita udah selesai semua dan akan check out dan langsung mengarah ke Sibolga. Jadi kita akan via Sibolga, karena kalau naik bis kan udah sering ke via Tarutong, Batu Jomba. Lagian kita juga menghindari Batu Jomba, nggak bisa lah motor pendek kayak gitu, malah babak belur nanti. Oke, kita udah check out sekarang jam 11:08. Kita mengarah ke lintas barat Sibolga. Yuk berangkat dulu, tetap sambat, jangan semangat. Lanjut lagi, kita ketemu di episode 3 dari season 3 road trip dari Muda Berkelana Tua Bercerita. Ini kita akan langsung menyusuri jalur dari Tapanuli Utara, dan ternyata tadi dikasih tahu warga kalau keluar hotel itu ternyata jalurnya Propuden atau satu arah. Ya berarti habis ini kita akan melewati jalur dari pelabuhan dari Danau Toba ini. Belok kiri ke Jalan Joseph Sinaga, Parapat, Pelabuhan. Walah, namanya Pelabuhan Haji Bata. Jadi pelabuhannya ada di belakang pasar ini, dan dari tadi pemandangan di samping kita itu kelihatan kayak laut apa danau gitu. Wah, lewat jalan kayak gini. Ternyata lewat jalur sempit juga, tapi ternyata banyak ini angkot yang lewat sini. Mungkin ini jalur angkot ya. Belok kanan ke Jalan Raya Lintas Utama Sumatera, Jalan Siborong-Borong, Parapat. Nah, udah kelihatan kan simpangnya. Nanti kita bakal ambil ke kanan untuk menuju ke arah Porsea, Balige, dan Siborong-Borong. Bentar. Untuk road trip kali ini kita akan terus pakai GPS ya, karena memang nggak hafal di jalur sini.
daripada nyasar, malah nggak karu-karuan nanti kalau nggak pakai GPS. Orang yang pakai GPS saja masih pada nyasar. Ya, selamat jalan Danau Toba. Next kapan-kapan kalau ada rezeki kita explore lagi ke sini. Untuk kesehatan Jun kita masih on fire ya. Jadi dari berangkat dari Padang sampai sekarang masih sehat bugar tanpa kendala sama sekali. Padahal di luar sana itu banyak yang meragukan merek Datsun ini. Tapi kalau di tangannya tepat biasanya barang lama itu juga bisa prima kayak di trip kita kali ini. Dan untuk BBM kita masih belum ngisi sama sekali. Terakhir ngisi itu di kota Medan dan sekarang kita sudah meninggalkan Danau Toba. Dan untuk indikator BBM-nya hanya berkurang 2 bar dari full tanknya. Irit toh, Datsun no. Pokoknya kalau mau road trip gini benar-benar harus sudah dipersiapkan baik kesehatan mobil maupun orangnya itu sendiri biar prima terus, meski karena kita kan kalau road trip pasti berhari-hari, apalagi kayak kita gini bisa berbulan-bulan. Jadi memang dicek dulu lah kalau mau trip. Kalau udah masuk jalur lintas gini, wah pembalap tok isi akamsi. Senangnya kalau lewat lintas barat masih siang gini itu masih sepi dan jalurnya itu mulusnya kayak pahalnya orang kasih. Bisa dibilang jalur di sini tuh jauh lebih bagus lah daripada jalur lintas timurnya. Ya meskipun masih banyak ada tempelan-tempelan aspal, ya itu masih terhitung wajar lah untuk ground jalannya. Kita nggak akan buru-buru karena kita nggak terlalu hafal untuk medan jalur di sini. Kemudian kita juga akan menikmati sejuk. Di sini tuh sejuk hijau terus. Untuk lintas barat sendiri habis ini kita akan ke arah Porsea, kemudian Balige, lalu si borong lah ketemu lagi. Selamat datang di Kabupaten Tobasa, Samosir. Kita nggak akan terus ngikut jalur lintas utamanya ya, sampai nanti sebelum masuk Tarutung kita bakal melipir via Siburga. Jadi kita nggak akan ketemu namanya Batu Jomba. Nggak bisa kalau pakai mobil pendek, pakai body kit kayak gini lewat Batu Jomba itu. Daripada hancur di situ ya mending kita pilih via Siburga, lebih aman, pemandangannya pinggir laut pas. Aku dapat kayak wangi di baju kan wangi parfumku. Bila kau ada tapi takut kau marah. Jadi cintaku bukan semua jadi begini. Habis kau yang dulu kesetiaanmu kepadaku, ingin aku tanyakan, tapi nanti saja yang tadi. Aduh, sampai kapankah aku bukan sebuah gaun? Oh, apa ini? Jadi cintaku bukan bila kau ada. Saya kalau sudah memasuki kawasan dari Tapanuli Utara gini, saya tuh sulit membedakan mana orang yang sedang beribadah sama orang yang lagi kondangan. Baju adatnya kayaknya yang dipakai itu sama semua. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu bisa komen, jadi pengetahuannya kita sama-sama lebih paham lah. Kayak barusan yang kita lihat di pinggir jalan tadi, banyak kan rombongan warga yang nggak tahu mau kondangan apa mau beribadah itu. Ini sekarang kita sudah memasuki kawasan dari Porsea arah ke Balige dan kondisinya sahdu pokoknya, hujan, gerimis, ditambah lagu kenangan. Wah, sudah siang-siang, gak panas, jalannya sepi, sekarang ditambah dihajar hujan, cocok.
Kalau bicara Tapanuli Utara itu luas banget. Dan kalau kita mengenal Tapanuli Utara itu pasti kita nggak akan bisa jauh-jauh dari namanya daerah dengan pemeluk agama Kristen terbesar di Sumatera Utara. Ada Katolik, ada juga Protestan. Jadi kita akan menyusurinya kawasan ini dan akan sedikit bercerita tentang apa yang kita tahu dari jalur yang kita lalui untuk road trip kali ini. Kalau di sini kalau Akamsi ya meskipun kondisinya hujan kayak gini ya tahu medan ya, kapan nikung, kapan lubang, di mana lubang itu dia paham. Kita nyantai aja kan, kita plat jauh. Pemain pendatang travel antar lintas pulau. Kondisi diguyur hujan gini jadi ingat pembersih kaca yang pernah kita pakai di season 1 waktu road trip keliling Sumatera Barat. Jamur kacanya kita kan hilang total itu, apalagi sekarang kita ditopang dengan memakai kaca film dari Col Plus yang benar-benar membantu penglihatan kalau lagi hujan deras kayak gini, karena kualitas kaca filmnya benar-benar bisa dirasakan. Kalau kaca filmnya sudah bisa menolak panas saat siang gini, apalagi kondisi malah hujan, itu BBM juga makin bisa irit karena suhu AC yang dipakai itu biasanya malah kita gunakan yang paling kecil. Paling kecil aja udah terasa sangat dingin kalau kaca filmnya bisa menolak panas. Cocok ya pakai Col Plus. Kalau hujannya terus kayak gini ya mendingan nggak usah lari terlalu kencang karena resikonya itu besar. Kalau rem mendadak terus kaget itu jadi lebih bahaya. Jalanan kan licin. Dinikmati aja lah pokoknya kalau road trip gini. Kalau lewat sini pas jam-jam segini itu ya mengingatkan kita kalau lagi naik bis ya. Kita pernah naik ALS sama Pangeran untuk lintas barat ini. Kalau sudah di sekitaran jalanan ini kan pasti dipacu santai terus kayak gini lah pokoknya. Kemudian lihat hijaunya pemandangan di sekitar. Cuman ternyata kalau hujannya durasinya lama dan deras kayak gini ya jalanan banyak yang digenangi air. Udah berapa kali kita bior. Tuh kan, membelah genangan air terus pokoknya. Dan kayaknya aduh mendung putih gini alamat bakal hujan merata ini. Tapi ya semoga aja kita nggak kena hujan terus kali ini, masa ya lewat lintas barat malah kena hujan terus, nggak lihat kan nanti pemandangannya. Halo pasukan Harman Porsea, sekarang kita sudah memasuki kawasan dari pasar tradisional dari Porseanya ini, Kabupaten Toba. Jadi Porsea ini kalau yang saya tahu itu lebih dikenal dengan pertanian, peternakan, sama perikanan. Dan itu di sini itu tanahnya itu subur-subur, jadi bisa dibilang lah tua alam dengan cara bertani. Nah gitu penduduknya. Untuk suku yang banyak di sini sepertinya memang Batak Toba, itu yang bermarga kayak Sitorus, Sirait, Butar-Butar, dan sebagian besar itu mayoritasnya itu beragama Kristen. Ya bisa dibilang hampir 90% lah. Namun meski begitu toleransi antar umat beragamanya di sini itu tinggi banget. Pokoknya kalau kalian pengen belajar toleransi, main-main ke Porsea lah. Ya intinya hidup itu kan pokoknya kita sebagai manusia ya, kalau kita sudah berbuat baik orang lain pasti nggak akan tanya agamamu apa. Ternyata ramai ya Porsea. Kotanya ini sampai kayak gini. Kalau ingat Porsea gini jadi ingat penumpang ALS yang jadi kawan kita itu waktu kita naik ALS dari Medan ke Padang, itu kan asli dari Porsea. Saya banyak dapat pengalaman tentang Sumatera Utara, terutama suku-sukunya itu ya ketika kita naik bis-bis kayak ALS terus yang lain, pokoknya yang ke arah Medan tuh kita baru ngerti. Kalau orang awam dari Jawa yang jauh gitu taunya kan Batak cuma satu ya, kita taunya itu tahu sendiri ya, bukan katanya itu ya waktu trip-trip ke Sumatera Utara itu Medan kayak naik ALS dan lain-lain itu jadi lebih tahu. Ternyata tiap bahasa daerah itu memang beda-beda, jadi kalau disuruh ngobrol ya nggak dapet lah, nggak nyambung.
Ternyata ini kita tadi ditutup, dibuat satu arah. Jadi kita masuk lewat jalur dalam pasarnya. Jadi malah lihat bisa pemandangan gimana pasarnya. Rame, terus ya banyak travel, mobil pribadi. Kalau travel banyak plat hitamnya di sini. Terlihat juga banyak angkot. Terus elep-elep itu juga banyak. Tapi nggak tahu untuk travel atau elep itu ke arah Sidempuan apa Bukit Tinggi atau ke arah Medan. Mungkin teman-teman banyak yang lebih tahu yang sering main ke sini. Dan kita melanjutkan cerita tadi ya, sempat kepotong. Itu karena naik bis ALS gitu kan. ALS kan sebagian besar Mandailing tuh. Nah, ada penumpang selain Mandailing tuh. Terus saya nggak tahu sukunya apa, saya suruh menerjemahkan, ternyata dia dari Persia, ternyata awak nggak tahu bang bahasanya, awak cuma nangkep ekor-ekornya. Berarti dari situ kan kita belajar, oh ternyata beda-beda bahasa tiap daerah di Sumatera Utara. Jadi pengetahuan lagi lah. Kemudian nah ini kita ambil kiri. Kalau ambil kanan balik lagi dan Toba. Kita ambil ke kiri ke arah Balige ya. Jadi Porsea. Kalau temen ALS tuh kalau nggak salah marganya Manurung ya. Kalau nama WA-nya ada Manurungnya soalnya. Pokoknya kita punya banyak kawan di Medan, terutama Medan. Pokoknya IMT kemana-mana tetap sahabat, jangan semangat. Oke, lanjut lagi ya. Capek ngobrol terus ternyata sambil nyetir. Lagoboti, pasar Lagoboti.